Kisah cinta Abu Nawas dan Fatimah mengarungi ombak romantis. Di masa lampau, di kota Baghdad yang megah, hiduplah seorang pria yang terkenal karena kebijaksanaannya dan kejenakannya, yaitu Abu Nawas. Meskipun terkenal sebagai seorang penyair dan pemabuk, di balik semua itu, Abu Nawas adalah seorang suami yang setia kepada istrinya yang cantik dan penyayang, Fatimah. Setiap senja, Abu Nawas akan pulang ke rumah mereka yang sederhana di pinggiran kota. Saat itu, langit mulai memerah, dan aroma masakan yang menggoda menyambut kedatangannya. "Selamat datang, suamiku terkasih," sambut Fatimah sambil tersenyum manis. Abu Nawas tersenyum lebar melihat istrinya. "Aku rindu padamu sepanjang hari, Fatimah," katanya sambil mencium pipi istrinya lembut. "Apa yang kau masak hari ini? Baunya sangat menggugah selera." Fatimah tertawa kecil. "Aku membuat hidangan favoritmu, sayuran panggang dengan rempah-rempah khasku," jawabnya sambil menunjukkan hidangan yang tersaji di atas meja. Mereka duduk bersama di meja makan, saling berbagi cerita tentang hari mereka. Abu Nawas menceritakan kisah-kisah lucu yang terjadi di pasar, sementara Fatimah mengisahkan kejadian-kejadian menarik di lingkungan mereka. "Tapi tentu saja, hari ini takkan lengkap tanpamu di sisiku, Fatimah," ujar Abu Nawas dengan penuh kelembutan. "Kamu adalah cahaya yang menerangi setiap langkahku." Fatimah tersenyum bahagia mendengar kata-kata suaminya. "Dan kamu, Abu Nawas, adalah kebahagiaan yang membuat hidupku berwarna," balasnya sambil memegang tangan suaminya dengan lembut. Mereka menikmati makan malam mereka dengan penuh kasih dan kebersamaan, sementara cahaya lilin memancarkan kehangatan di sekitar mereka. Di tengah percakapan mereka yang penuh canda dan tawa, terdengarlah suara riang dari dalam rumah mereka, mengisyaratkan bahwa cinta mereka terus berkembang dan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Suatu pagi, Abu Nawas terbangun dengan hati yang penuh cinta. Dia merasa beruntung memiliki Fatimah di sisinya setiap hari. Dengan hati penuh kasih, dia membisikkan kata-kata sayang kepada istrinya yang masih terlelap. "Bangun, sayang. Matahari sudah terbit dan dunia menanti kehadiranmu," ucapnya dengan lembut. Fatimah tersenyum dan membuka matanya perlahan. "Terima kasih, suamiku terkasih, untuk setiap kata dan kebaikanmu," katanya sambil meraih tangan Abu Nawas dengan lembut. Mereka berdua pergi berjalan-jalan di taman yang indah di dekat rumah mereka. Abu Nawas mengambil bunga-bunga liar yang indah dan memberikannya kepada Fatimah. "Ini seperti kamu, cantik dan indah dalam segala hal," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Fatimah tersipu malu dan memeluk suaminya erat-erat. "Dan kamu seperti bunga ini, memberikan warna dan kebahagiaan pada setiap langkahku," balasnya dengan lembut. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, mereka berjalan bergandengan tangan, menikmati kebersamaan mereka tanpa ada beban dunia yang mengganggu. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan cinta dan kebahagiaan, membentuk kenangan indah yang akan mereka simpan selamanya. Kisah cinta Abu Nawas dan Fatimah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Baghdad. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati dapat mengalahkan segala rintangan dan ujian hidup. Dalam kebahagiaan dan kesedihan, mereka selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain, membentuk ikatan yang tak terpisahkan dan abadi. Kisah romantis Abu Nawas dan Fatimah mengandung beberapa makna yang dalam. 1. Kesetiaan dalam perkawinan. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai seorang penyair dan pecinta dunia, ia tetap setia kepada istrinya, Fatimah. Hal ini menunjukkan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam sebuah perkawinan, di mana pasangan saling mendukung dan menjaga satu sama lain di tengah godaan dan tantangan kehidupan.
2. Kekuatan cinta sejati. Meskipun terjadi berbagai peristiwa dan ujian dalam kehidupan mereka, cinta Abu Nawas dan Fatimah tetap kokoh dan abadi. Ini menegaskan kekuatan cinta sejati yang dapat mengatasi segala rintangan dan menghadirkan kebahagiaan yang tulus dan mendalam. 3. Keharmonisan dalam hubungan. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam hubungan pasangan. Abu Nawas dan Fatimah saling menghargai, mendukung, dan memperhatikan satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat dan berarti di antara mereka. 4. Inspirasi bagi orang lain. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi orang lain, mengajarkan nilai-nilai tentang cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan yang sejati. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya membangun hubungan yang positif dan memperjuangkan kebahagiaan bersama dalam hidup. Secara keseluruhan, kisah Abu Nawas dan Fatimah mengajarkan kita tentang pentingnya cinta, kesetiaan, dan komitmen dalam hubungan manusia, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam dalam hidup. Kisah selanjutnya. Kecerdasan Abu Nawas, kisah lucu di istana. Salah satu cerita lucu tentang Abu Nawas dan Raja adalah ketika Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Raja menempatkan 2 mangkuk di depannya, satu berisi anggur dan yang lainnya berisi air. Raja bertanya kepada Abu Nawas, mana yang lebih baik, anggur atau air? Abu Nawas menjawab dengan cerdik, tentu saja, yang lebih baik adalah anggur, karena setiap kali Anda minum air, Anda selalu merasa haus, tetapi dengan anggur, Anda akan merasa bahagia. Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban tersebut. Suatu hari, Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, jadi dia memanggilnya ke istana. Abu Nawas, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, kata Baginda Raja. Tentu saja, Baginda Raja. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Abu Nawas. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jadi, jawablah dengan bijaksana. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas, dengan senyum lebar, menjawab, tentu saja, Baginda Raja, keduanya sama beratnya, 1 kilogram. Raja, sedikit terkejut dengan jawaban itu, bertanya, bagaimana bisa begitu? Abu Nawas, sambil tertawa, menjelaskan, karena keduanya sama-sama 1 kilogram, Baginda Raja. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdas Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kamu memang pandai. Sekarang, apakah ada yang bisa kamu minta sebagai hadiah? Terima kasih, Baginda Raja. Saya hanya ingin meminta izin untuk pergi dan bermain-main di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa geli, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi, sambil merasa senang dengan kecerdasan dan humor Abu Nawas. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah ceria. Abu Nawas, apa yang membuatmu begitu ceria hari ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum menjawab, maafkan aku, Baginda Raja, tetapi aku memiliki cerita yang ingin kubicarakan denganmu. Baginda Raja berkata, ceritakanlah, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, ketika aku pergi ke pasar, aku melihat seekor keledai yang sangat cerdik. Dia bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan orang-orang. Raja tertarik, bertanya, benarkah? Apa yang dia bisa jawab? Abu Nawas menjawab, orang-orang bertanya padanya tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan bahkan tentang politik,
dan dia menjawab semuanya dengan benar. Baginda Raja berkata, "Luar biasa. Aku ingin bertemu dengan keledai itu. Bawalah dia ke sini." Abu Nawas dengan senyum misterius menjawab, "Sayangnya, Baginda Raja, keledai itu tidak bisa datang. Dia memiliki tugas yang penting di pasar." Raja merasa kecewa, bertanya, "Apa tugasnya?" Abu Nawas menjawab, "Dia menjadi keledai tungganganku, membawa barang-barang yang kubeli di pasar." Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah itu, mengakui bahwa Abu Nawas memang pandai dalam menyampaikan humor dengan cerdik. "Abu Nawas, kau benar-benar membuatku tertawa. Terima kasih atas ceritamu yang menghibur," kata Baginda Raja. "Sama-sama, Baginda Raja. Senang bisa membuatmu tertawa," jawab Abu Nawas. Kisah ini memiliki beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Kecerdasan dan kreativitas. Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kreativitasnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh raja. Dia tidak hanya memberikan jawaban yang logis, tetapi juga menggunakan humor untuk membuat jawabannya lebih menarik. 2. Harga diri. Meskipun Abu Nawas seringkali terlibat dalam kelucuan, dia tidak pernah kehilangan harga dirinya. Dia menggunakan kecerdasannya untuk menjaga harga dirinya sambil tetap menghibur. 3. Kehumasan manusia. Meskipun raja adalah seorang pemimpin yang sangat berkuasa, dia juga bisa menikmati humor dan kecerdasan dari orang biasa seperti Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa di balik jabatan dan kekuasaan, manusia tetap memiliki sisi kemanusiaan yang bisa dihubungkan. 4. Penyampaian pesan dengan humor. Kisah ini mengajarkan bahwa pesan-pesan penting bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan humoris. Abu Nawas tidak hanya menghibur raja dengan ceritanya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan yang mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Kisah selanjutnya. Kelucuan Abu Nawas dan kucing bijak. Abu Nawas, si pria cerdas namun kocak, sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba, seekor kucing hitam datang menghampirinya, melenggang dengan gaya anggun. "Abu Nawas, hai, kucing bijak. Apa kabar hari ini?" "Kucing, hai, Abu Nawas. Baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" "Abu Nawas, aku baik-baik saja. Tapi, kamu terlihat sangat bijak. Apakah kamu punya sesuatu yang bisa kau berikan padaku?" "Kucing, tentu saja. Aku punya satu nasihat bijak untukmu, Abu Nawas. Ketika kamu berpikir hidupmu kacau, cukup lihat aku, seorang kucing yang tetap tenang dan ceria meski dalam situasi sulit." Abu Nawas tersenyum, "Hahaha, benar juga. Kamu memang sangat bijak, kucing. Terima kasih atas nasihatnya." "Kucing, tidak perlu terima kasih. Sekarang, aku punya satu pertanyaan untukmu, Abu Nawas. Apa yang membuatmu tertawa lebih keras daripada yang lain?" Abu Nawas, Aku rasa itu ketika aku melihat seseorang jatuh ke dalam kolam dengan penuh gaya." "Hahaha, kucing, aku tahu kamu akan menyukai ini. Ayo kita bersenang-senang dan cari kegembiraan dalam hal-hal sederhana." Mereka berdua pun tertawa bersama, menikmati momen kebersamaan mereka di teras yang tenang. Dari saat itu, Abu Nawas belajar untuk tidak terlalu serius dengan kehidupan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti bersama kucing bijak itu. Abu Nawas dan kucing bijak itu kemudian memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama setiap hari. Mereka seringkali duduk di teras, berbagi cerita, dan bercanda satu sama lain. Suatu hari,
Abu Nawas sedang sibuk memikirkan masalah besar yang membuatnya cemas. Kucing bijak itu melangkah mendekatinya. "Kucing, ada apa, Abu Nawas? Kamu terlihat khawatir." Abu Nawas, "Oh, kucingku yang bijak, aku memiliki masalah besar. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya." "Kucing, jangan khawatir, Abu Nawas. Kadang-kadang, jawaban terbaik ada di depan mata kita." "Abu Nawas, tapi masalah ini begitu rumit." "Kucing, ya, tapi seringkali, solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Cobalah untuk tenang dan lihatlah dari sudut pandang yang berbeda." Abu Nawas menghela nafas dan mengangguk. Dia menyadari bahwa terkadang, dia terlalu terjebak dalam masalahnya sendiri dan perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke teras dengan senyum di wajahnya. "Abu Nawas, kucingku yang bijak, aku menemukan solusi untuk masalahku. Dan itu begitu sederhana. Kucing, lihatlah, seperti yang kukatakan. Terkadang, jawaban terbaik ada di depan mata kita." Mereka berdua tertawa, merayakan penemuan Abu Nawas. Dari hari itu, Abu Nawas belajar untuk tidak terlalu terbebani oleh masalahnya dan untuk selalu mencari solusi yang sederhana. Kucing bijak itu menjadi sahabat dan mentor baginya, mengajarkannya arti kebijaksanaan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah fiktif ini mengandung beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Kucing bijak mengajarkan Abu Nawas bahwa kadang-kadang jawaban terbaik untuk masalah-masalah hidup dapat ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Ini mengilustrasikan pentingnya tidak terlalu rumit dalam mencari solusi dan menghargai hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan. 2. Perspektif yang berbeda. Kucing bijak juga mengajarkan Abu Nawas untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita terjebak dalam pola pikir tertentu dan perlu melihat situasi dengan cara yang berbeda untuk menemukan solusi yang efektif. 3. Arti pertemanan. Hubungan antara Abu Nawas dan kucing bijak menggambarkan pentingnya pertemanan dan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Kucing bijak adalah mentor yang bijak dan sahabat yang setia bagi Abu Nawas, membantunya melewati masa-masa sulit dengan nasihat dan dukungan. 4. Kesenangan dalam kebersamaan. Meskipun cerita ini berisi pesan yang mendalam, tetapi juga menunjukkan pentingnya kesenangan dan kebersamaan. Abu Nawas dan kucing bijak menikmati momen-momen lucu dan menyenangkan bersama, menunjukkan bahwa hidup juga tentang menemukan kebahagiaan dalam hubungan dan momen-momen santai. Dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai kebijaksanaan dalam kesederhanaan, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menghargai pertemanan dan dukungan, serta menikmati momen-momen kebahagiaan dalam kebersamaan.